komunitas yang ada di sini membentuk satu komunitas yang kami sebut dengan ANIS, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, untuk mendeklarasikan diri mendukung penuh Bapak Anies Rashid Baswedan maju sebagai Presiden Republik Indonesia. ANIS, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mulai hari ini bekerja untuk mendukung pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan. Tidak menyentuh masalah substansial DKI Jakarta yang ada 5 tersebut. Jadi menurut kita masa pemimpinan Bapak Anies dengan 330-an triliun ini adalah masa yang sia-sia. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Mas Justin itu sudah oke ya. Tapi kan tidak memenuhi soal unsur yang diinginkan masyarakat secara umum, terutama soal kesulitan masyarakat di tengah pandemi COVID. Nah, yang kemudian sekalipun menurut saya ini polemik, pasti orang-orang yang pernah dukung Anies nih, kelompok-kelompok Islam atau intoleran nih, akan berkuasa mendukung itu. Akhirnya negeri ini yang tadi bineka tidak lagi bineka, isinya radikalisme. Saya yang mendukung dia menjadi calon gubernur itu, ya, malam-malam saya 12 jam sebelum penutupan saya telepon Pak Yusuf Kala menilai Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa dimajukan untuk menjadi calon wakil presiden pada Pilpres. Saya berani bicara gini, kenapa saya tunjuk juga? Saya nggak mau basa-basi. Memang Pak Anies itu bahaya, karena dia dibesarkan oleh kelompok radikalisme. Farid Ogbah kemarin temennya, jenggot-jenggot. Lah ini kalau menang, mereka minta jatah. Mau nggak mau Anies mengelegalkan ini. Ada kelompok lagi Rizik, ini Bahar, saya tahu. Besok malah mereka petantang-petenteng. Akhirnya NKRI ini bisa pecah, dipimpin orang-orang begini. Jadi sekarang Anies apa? Anies itu cuma modal satu, jualan agama. Kalau jual prestasi, nggak ada. Anies berhasil menaikkan UMP 5%. Sekalipun itu mulai protes, melanggar undang-undang, setidaknya Anies mendapatkan kredit poin dari sejumlah buruh dan masyarakat yang terdampak dari kenaikan itu. Jadi masalah-masalah seperti ini saya kira nggak mungkin dia bisa menyelesaikan satu masalah atau mereduksi secara signifikan dalam sisa waktu yang ada ini. Mungkin bongkar pola kerja pendukung Anies Baswedan, begini kata pengamat. Pengamat politik Tony Rashid membongkar pola yang dimainkan pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tony mengatakan setiap kali Anies Baswedan mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, pembelaan untuknya muncul dengan cepat. Menurut Tony, pembelaan itu merupakan respon para pasukan pendukung Anies. Setiap ada upaya mendiskreditkan Anies, reaksi publik luar biasa, katanya kepada Genbed.co pada Sabtu 8 Januari. Tony menyebut ada semacam gelombang perlawanan terhadap kelompok atau individu yang memusuhi dan menyerang Anies Baswedan. Mereka tanpa disadari telah menjadi pasukan pembela Anies, katanya. Ia mengatakan kondisi itu tidak hanya terpusat di DKI Jakarta yang merupakan daerah yang dipimpin Anies. Ini menyebar di berbagai daerah, terjadi secara organik. Tidak ada yang mengendalikan dan menggerakkan, papar Tony. Lebih lanjut, Tony mengatakan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap sosok Anies Baswedan. Kondisi itu dapat dilihat dari besarnya antusiasme publik terhadap Anies Baswedan. Presidensial threshold atau PT 20% akan menjadi sandungan Anies Baswedan. Bisa saja tidak cukup 20% kekuatan politik di DPR yang mendukung pencapresannya. Ahli dan pakar hukum tentang negara Refli Harun dalam channel YouTube pribadinya mengatakan, Anies Baswedan adalah orang yang punya peluang dan dia ancamannya adalah kalau oligarki ini yang menghambat Anies dengan cara membeli atau memborong semua partai politik. Itulah yang semuanya tidak fair dalam politik Indonesia yang bisa bakal terjadi, kata Refli Harun, seperti 2019 yang lalu. Anies sebenarnya kalau dia punya peluang, kalau mau maju tapi tidak ada tiket. Ketika itu kalau dimasukkan ke wakil presiden maka sesungguhnya tidak banyak artinya. Tahun 2024 adalah waktu yang matang bagi Anies karena usianya akan 55 tahun sebenarnya, lebih tua dibandingkan Presiden Jokowi ketika pertama kali mentas. Tapi tentu persiapan Anies Baswedan jauh lebih kuat, lebih matang ketimbang Presiden Jokowi ketika nyalon di 2014, ujarnya. Tantangan tidak terlalu besar dibandingkan kondisi Anies saat ini, di mana dari berbagai sisi terutama dari PSI dan pendukung-pendukung Presiden Jokowi termasuk para buzzernya yang mengepung Anies agar terjadi delegitimasi terhadap sosok ini. Sebenarnya itu tidak fair dalam politik. Yang terbaik adalah saya ingin melihat
Anies bertarung sama Ganjar, bertarung sama Prabowo, Puan Maharani, Rizal Ramli, Gatot Nurmantio, Ridwan Kamil, Kofifa Indra, dan calon-calon lainnya. Agar mereka bisa membuktikan siapa yang paling jago di antara mereka, jangan sampai ayam jago dilawankan ayam sayur. Ya kan, kalau ayam jago dilawan ayam jago, tapi begitu lawan ayam jagonya yang lain kelihatan cowoknya, tambah Refli. Gerindra sudah memberikan isyarat untuk memajukan Prabowo Subianto. PDIP tidak mungkin mencapreskan Anies. Nasdem, PKB, dan PAN sekedar oportunistik. Menurut Refli Harun, Anies Baswedan ada modal baik di dalam maupun di luar negeri. Di luar negeri dia cukup bisa untuk membawa nama Indonesia yang ada di dalam negeri yang sudah ada modal karena dia menjadi gubernur DKI dan sebelumnya Menteri Pendidikan.